Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk disirami oleh firman-Mu karena kami yakin dan percaya firman-Mu itu menjadi kekuatan kami untuk merubah sifat karakter kami yang tidak baik. Bahkan membuang segala sifat yang tidak baik menuju sifat yang Engkau ingini. Tuhan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Memelihara hubungan yang langgeng. Kolose 3 ayat 12 sampai 13 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, banyak pasangan suami yang mengatakan bahwa dia menceritakan dengan wajah berseri-seri waktu masa muda mereka dengan kenangan yang indah. Dulu ketika masih pacaran, semuanya terasa indah. Tapi selang beberapa tahun menikah, kok tidak seindah dulu lagi ya? Masa pacaran memang benar selalu indah. Karena pada saat itu kita masing-masing berlomba-lomba melakukan perbuatan yang menyenangkan kekasih kita. Perbuatan-perbuatan yang manis, serta pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan bagi pasangan kita. Inilah yang membuat masa pacaran itu begitu indah. Tetapi setelah berumah tangga, apalagi kalau sudah dikarunia anak, saat-saat yang bahagia itu mulai terkikis. Mengapa hal ini terjadi? Pertama, karena dalam diri kita masing-masing merasakan bahwa kita tidak perlu lagi menunjukkan kasih mesra seperti masa pacaran. Itu terlalu berlebihan. Dia sudah menjadi milikku. Karena kita semua sudah saling memiliki, maka kita lupa untuk tetap memupuk kemesraan seperti di masa pacaran dulu. Suatu yang keliru saya katakan kalau seorang suami atau istri beranggapan bahwa kalimat "aku cinta padamu" itu hanya pantas diucapkan ketika dulu masa pacaran. Saat ini tidak perlu lagi karena engkau sudah milikku. Itu salah. Kita harus tetap mengucapkan hal itu kepada pasangan kita dengan sengaja. Meskipun kita sudah mempunyai anak bahkan cucu. Karena setiap pasangan, setiap individu sangat bahagia ketika suatu saat mereka merasa dikasihi, mereka dicintai melalui ucapan-ucapan itu. Merasa dimiliki. Ini adalah suatu yang hilang mungkin selama perkawinan kita. Yang kedua, karena perhatian kita sekarang tidak lagi kepada pasangan kita. Perhatian kita sudah terpecah kepada pekerjaan, anak-anak, pelayanan, hobi, dan sebagainya. Saya mau mengatakan bagaimanapun sesibuknya kita bekerja, bagaimanapun sesibuknya kita melayani Tuhan, tetapi jangan lupa mengutamakan pasangan kita. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat pasangan kita tetap diperhatikan dan dihargai. Contohnya suami bisa menemani atau membantu istrinya menyiapkan bahan-bahan atau resep makanan kesukaan keluarga, menemaninya berbelanja atau membantunya menyiram bunga, membeli makanan kesukaannya ketika kita pulang dari bekerja, atau lain-lain. Bagi istri bisa memasak masakan sukaan suami, buat dia segelas minuman segar ketika ia pulang kerja. Dengarkan keluhan-keluhan mengenai masalah yang ia hadapi di kantor. Dan masih banyak lagi ungkapan kasih dan perhatian yang bisa kita lakukan
untuk pasangan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, Yesus mengasihi kita dengan kasih yang abadi dan tak pernah luntur, karena setiap hari Ia memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang indah bagi kita. Bukankah kasih Yesus ini sangat menjadi dasar bagi kehidupan suami istri? Kita harus selalu memberikan kasih yang baru buat pasangan kita. Jika Anda mulai kehilangan kemesraan, jika Anda mulai kehilangan kebahagiaan di dalam keluarga, benahilah. Sekarang juga utamakan keluarga Anda. Keluarga Anda menjadi keluarga Kristen yang langgang dan bahagia. Dengan demikian Anda bisa menjadi saksi bagi keluarga-keluarga yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan Yesus, aku berdoa untuk rumah tanggaku ya Tuhan, agar kasih-Mu senantiasa terpancar di dalam seluruh anggota keluargaku dan diriku. Ajari kami untuk saling memperhatikan. Ajari kami untuk saling mengasihi dan tetap mencintai satu dengan yang lain. Jika kasih kami Tuhan mulai luntur, tolong kami untuk bisa memperbaikinya. Berikan kami spirit Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memupuknya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kasih mesra janganlah berhenti karena formalitas pernikahan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.